Katabolisme karbohidrat dapat diartikan sebagai proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses katabolisme ini terjadi di dalam sel, sehingga dapat dikatakan sebagai respirasi internal atau respirasi seluler. Pada gambar di samping, kita bisa melihat bahwa ada dua jenis untuk katabolisme karbohidrat, yaitu respirasi dan fermentasi. Proses katabolisme yang memerlukan oksigen disebut sebagai respirasi aerob. Sedangkan jika oksigen dalam sel kurang mencukupi, maka proses respirasi akan terjadi tanpa kehadiran oksigen, sehingga bisa disebut juga sebagai respirasi anaerob atau fermentasi. Pada gambar, kita bisa melihat bahwa proses fermentasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah proses glikolisis, kemudian proses transisi untuk menghasilkan asetil-CoA, dilanjutkan dengan siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Proses glikolisis dalam hal ini akan menghasilkan asam pirufat, yang kemudian dalam reaksi transisi atau dekarboksilasi oksidatif akan diubah menjadi asetil-CoA. Pada siklus Krebs akan dihasilkan NADH dan juga FADH2 yang nantinya pada proses transfer elektron akan diubah menjadi bentuk ATP. Pada topik bahasan kali ini, kita akan membahas setiap tahapan pada proses respirasi dengan lebih mendetail. Yuk, mari lanjutkan ke materi berikutnya. Mari kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Tahapan yang pertama dari respirasi seluler adalah proses glikolisis. Glikolisis sendiri merupakan proses penguraian karbohidrat, dalam hal ini adalah glukosa, sehingga akan terbentuk dua molekul asam pirufat. Pada proses glikolisis tidak hanya dihasilkan asam pirufat, namun juga akan dihasilkan dua molekul NADH, dua molekul ATP, dan dua molekul air. Pada proses glikolisis ini sebenarnya akan dihasilkan 4 molekul ATP, namun dua molekulnya akan digunakan kembali dalam reaksi glikolisis. Pada proses glikolisis terdiri dari 10 tahapan. Yuk kita bahas satu persatu. Tahap pertama dari proses glikolisis adalah fosforilasi glukosa yang melibatkan enzim heksokinase dan juga ATP. Pada tahap ini terjadi pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa pada rantai karbon nomor 6, sehingga akan membentuk glukosa 6-fosfat. Tahapan kedua adalah isomerasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga adalah pengikatan fosfat pada cincin karbon nomor 1, sehingga terbentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Proses ini melibatkan enzim fosfofruktokinase. Tahap yang keempat adalah penguraian fruktosa 1,6-bifosfat oleh enzim aldolase menjadi dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Di tahap kelima merupakan reaksi bolak-balik antara dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat, yang mana melibatkan enzim triosa fosfat isomerase. Pada tahap yang keenam, gliseraldehida fosfat dioksidasi oleh transfer elektron, sehingga H+ ditambahkan pada NAD+ menjadi NADH. Energi yang dilepaskan kemudian digunakan untuk mengikat gugus fosfat,
sehingga terbentuk 1,3-bifosfogliserol. Pada tahap ini melibatkan enzim glyceraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada tahap yang ketujuh adalah perubahan 1,3-bifosfatgliserol menjadi 3-fosfogliserol oleh enzim yaitu fosfogliserol kinase. Pada tahap ini pula dihasilkan 2 molekul ATP. Pada tahap ke-8 adalah pemindahan gugus fosfat oleh fosfogliserol mutase sehingga terbentuk 2 fosfogliserol. Pada tahap ke-9 yaitu terbentuknya fosfoenolpirufat yang melibatkan enzim enolase. Dilanjutkan dengan tahap ke-10 yaitu pembentukan 2 molekul pirufat dengan melibatkan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini juga dihasilkan 2 molekul ATP. Demikian 10 tahapan yang ada pada proses glikolisis. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang reaksi transisi, dilanjutkan dengan siklus Krebs, dan juga rantai transfer elektron. Tahapan berikutnya adalah reaksi transisi atau disebut juga sebagai reaksi dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA yang mana terjadi pada matriks mitokondria. Tahapan dekarboksilasi oksidatif terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah gugus karboksil pada asam pirufat akan teroksidasi sehingga terbentuk karbon dioksida. Kemudian, fragmen dengan gugus 2 karbon akan teroksidasi dan bereaksi dengan NAD+, membentuk NADH. Yang terakhir adalah terbentuk ikatan dengan koenzim A sehingga akan dihasilkan asetil-CoA. Hasil akhir dari reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, serta melepaskan 2 karbon dioksida. Tahapan selanjutnya adalah siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs berlangsung dalam 8 tahapan, dengan hasil akhir yaitu 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 molekul ATP, dan 4 molekul CO2. Mari kita bahas tiap tahapnya. Tahapan pada siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil-CoA ke dalam siklus Krebs dengan melepaskan CoA, yang mana 2 atom karbonnya berikatan dengan asam oksaloasetat sehingga terbentuk asam sitrat. Tahapan kedua adalah isomerisasi asam sitrat menjadi asam isositrat. Dilanjutkan dengan tahapan yang ketiga, yaitu asam isositrat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk karbon dioksida dan memberikan atom hidrogen kepada NAD+, sehingga akan terbentuk NADH. Asam isositrat kemudian menjadi asam ketoglutarat. Tahapan selanjutnya adalah asam alfa-ketoglutarat berikatan dengan CoA membentuk senyawa suksinil-CoA. Dilanjutkan dengan tahapan yang kelima, yaitu fosforilasi, yang menyebabkan terlepasnya CoA. Senyawa antara suksinil-CoA diubah menjadi asam suksinat. Fosfat yang dilepaskan akan berikatan dengan guanosin difosfat atau GDP, menjadi guanosin trifosfat atau GTP. Asam suksinat kemudian memindahkan 2 atom hidrogen kepada FAD+, sehingga terbentuk FADH2. Asam suksinat akan berubah menjadi asam fumarat. Pada tahap ke-7, asam fumarat akan berikatan dengan H2O membentuk asam malat. Asam malat ini kemudian akan mentransfer kembali atom H dan elektronnya ke NADH+, sehingga terbentuk NADH. Dan asam malat akan berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan kembali dalam siklus Krebs berikutnya.
Transport elektron merupakan tahap terakhir pada respirasi aerob, yang mana terjadi pada kristal atau membran dalam mitokondria. Pada tahap inilah sebagian besar ATP akan dihasilkan. NADH dan juga FADH2 yang dihasilkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs akan diubah menjadi ATP melalui reaksi reduksi dan oksidasi. Pada rantai transfer elektron akan terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein lainnya. Protein ini terdapat pada membran dalam mitokondria. Contohnya yang bisa kalian lihat pada gambar, seperti protein FMN, ubiquinin, protein sitokrom. Pada tahap transfer elektron pula, oksigen akan berfungsi sebagai akseptor elektron yang terakhir. Mari kita bahas proses perubahan NADH menjadi ATP dan juga FADH2 menjadi ATP. Proses perubahan NADH menjadi ATP pada rantai transport elektron diawali dengan perubahan NADH menjadi NAD+. Proses ini akan menghasilkan elektron yang akan masuk ke dalam kompleks protein 1, yang kemudian akan dikirim ke ubiquinon. Pada saat elektron melewati kompleks protein 1, maka terjadi pelepasan H+ ke ruang antarmembran melalui kompleks protein 1. Elektron kemudian dibawa ke sitokrom C melalui kompleks protein 3, yang mana akan memicu pelepasan H+ ke ruang antarmembran. Elektron kemudian dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Ketika elektron melalui kompleks protein 4, maka terjadi pelepasan H+ ke ruang antarmembran. Elektron kemudian akan ditangkap oleh oksigen yang akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk molekul H2O. 3 atom H+ yang ada di ruang antarmembran kemudian akan kembali ke matriks melalui ATP sintase yang bekerja sebagai pompa ion. Lewatnya 3H+ akan memacu pembentukan 3 ATP. Proses berpindahnya H+ melalui pompa ion ATP sintase dinamakan sebagai chemiosmosis. Sehingga dalam proses ini akan dihasilkan 3 molekul ATP dari 1 molekul NADH. Proses perubahan FADH2 menjadi ATP pada rantai transport elektron diawali dengan perubahan FADH2 menjadi FAD+. Proses ini akan menghasilkan elektron yang akan masuk ke dalam kompleks protein 2 dan dikirimkan ke ubiquinon. Proses selanjutnya adalah elektron kemudian dibawa ke sitokrom C melalui kompleks protein 3, yang mana akan memicu pelepasan H+ ke ruang antarmembran. Elektron kemudian dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Ketika elektron melewati kompleks protein 4, terjadi pelepasan H+ ke ruang antarmembran. Selain itu, elektron kemudian akan ditangkap oleh oksigen yang akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk molekul H2O. 2 atom H+ yang berada di ruang antarmembran kemudian akan kembali ke matriks melalui ATP sintase yang bekerja sebagai pompa ion. Lewatnya 2H+ akan memicu pembentukan 2 ATP. Dari proses ini dapat disimpulkan bahwa satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Secara teori, jumlah total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob adalah 38 ATP. Detail kalkulasinya bisa kita lihat pada tabel, di mana ATP yang dihasilkan dapat dihasilkan secara langsung pada tahapan respirasi seluler dan juga melalui transport elektron. Pada proses glikolisis akan dihasilkan 2 ATP secara langsung. Pada siklus Krebs juga akan dihasilkan 2 ATP secara langsung. Sehingga secara langsung ATP yang dihasilkan adalah 4 ATP.
Kemudian, melalui proses glikolisis akan menghasilkan 2 molekul NADH, yang mana 2 molekul NADH ini akan dikonversi melalui transport elektron menjadi 6 molekul ATP. Pada reaksi transisi atau dekarboksilasi oksidatif akan dihasilkan 2 molekul NADH, sehingga akan membentuk 6 molekul ATP. Sedangkan pada siklus Krebs akan dihasilkan 6 molekul NADH dan juga 2 molekul FADH2. Sehingga dari 6 molekul NADH akan menjadi 18 ATP dan dari 2 molekul FADH2 akan menjadi 4 ATP. Sehingga melalui proses transport elektron akan dihasilkan 34 ATP. Berikutnya mari kita bahas tentang respirasi anaerob atau fermentasi. Respirasi anaerob adalah proses penguraian karbohidrat menjadi energi tanpa menggunakan oksigen. Pada respirasi anaerob, senyawa lain seperti asam pirufat dan asetaldehida akan berfungsi sebagai aseptor elektron. Respirasi anaerob terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat dan dilanjutkan dengan transport elektron. Pada tahap glikolisis, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat, sedangkan pada transport elektron, NADH akan diubah menjadi NAD+. Berdasarkan produknya, terdapat 2 jenis fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, glikolisis akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat kemudian direduksi oleh NADH menjadi asam laktat dan melepaskan NAD+, yang kemudian akan masuk kembali ke dalam proses glikolisis. Hasil akhir dari fermentasi asam laktat adalah 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Pada fermentasi alkohol, 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 molekul asetaldehida dan dilepaskan 2 molekul karbon dioksida. 2 asetaldehida direduksi oleh NADH menghasilkan 2 etanol dan NAD+ yang akan masuk kembali ke proses glikolisis. Sehingga hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Proses katabolisme tidak hanya terjadi pada karbohidrat, namun juga pada protein dan lemak. Pada katabolisme protein akan dihasilkan 38 ATP, sedangkan pada katabolisme lemak akan dihasilkan 46 ATP. Pada proses ini, lemak akan dikatabolisme terlebih dahulu untuk menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol akan diubah menjadi gliseraldehida fosfat dan akan masuk ke dalam proses glikolisis. Sedangkan asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam proses siklus Krebs. Protein akan diurai menjadi asam amino, dan untuk masuk ke dalam siklus Krebs, maka asam amino harus dikonversi terlebih dahulu dan melalui beberapa tahapan seperti deaminisasi, dan melalui beberapa tahapan seperti deaminasi, dekarboksilasi, dan juga desulfurisasi. Demikian materi kali ini tentang katabolisme. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan. Yang pertama adalah buku karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul Biology: A Global Approach edisi ke-11 yang diterbitkan oleh Pearson. Referensi berikutnya adalah dari Tortora dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul buku yaitu Microbiology and Introductions yang juga diterbitkan oleh Pearson. Kami juga menggunakan referensi dari Irnang Ningtyas untuk buku biologi untuk SMA dan MA. Kami juga menggunakan buku karangan Irnang Ningtyas yang diterbitkan di tahun 2018 dengan judul Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 dengan penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.